Ingat waktu itu gue ngerjain Barca kan. Waktu itu fee-nya 3 juta euro. Nggak lama sebelumnya itu mereka ke Hamburg. Tahu mereka bayar berapa? 800.000 only. 800.000 Euro. Ya. Di Hamburg. Dibayar sama Hamburg. Itu kalau Messi main, Messi nggak main 400.000. Jauh ya? Jadi jauh banget sama Asia. Asia itu benar-benar di overcharge banget ya. Di overcharge banget ya. Tapi ya selama ada sponsor yang mau ambil ya. Dan yang lebih parah lagi itu CIC Amerika apa? ICC. Itu bisa 2 kali lipat fee yang mereka dapat di luar. Makanya semua pada ke Amerika kalau dapat tawaran. Iya pastilah. Dan iya lagi yang kalau ya fans Amerika mah happy aja lihat ya. Yang kasihan ya pemainnya sebenarnya. Iya kan pemainnya drop semua. Dan kayak lagi-lagi ya buat menjawab si orang-orang yang pada bacot di komen ini. Lihat aja ntar di liga. Gue yakin semua klub yang main di World Cup ini pasti keteteran di liga. Drop lihat aja ntar. Pasti drop. Ya. Pasti drop begitu. Iya kan? Ya. Orang mereka nggak ada istirahatnya itu soalnya ya kan? Ya. Dan mereka dikasih liburan 2-3 minggu. Kan nggak persiapan buat preseason. Klub yang nggak main di World Cup sekarang udah preseason. Klub yang main itu kan liburan. Berarti kan dia telat nanti persiapannya kan. Betul. Iya. Betul. Gue juga bilang gue setuju sama lu. Pasti keteteran. At least 10 match pertama. Iya. Benar. Ini kan yang orang kalau cuma nonton doang kan cuma lihat orang main gitu kan dalam TV gitu. Emang di orang dikata kagak drop apa. Dan emang kayak gini misalnya, gue pernah dengar ada orang yang memang agak bodoh sih pendapatnya kayak emangnya kenapa sih kalau pemain itu kalau udah lewat 90 menit terus extra time tiba-tiba kecapean kan cuma nambah 10 menit 15 menit bego. Nah, itu emang nggak pernah main bola. Belajar bola dari komputer ya begitu. Ya pasti hancur lah. Dan lu tahu dengan intensitas mereka menit 60-70 itu udah menurun. Iya benar. Konsentrasi, stamina turun, konsentrasi turun. Makanya menit-menit 70-an diganti kan biasanya. Iya. Ya karena itu fresh legs. Iya. Dan semua tim-tim yang tidak main di World Cup dan di Inggris kan cuma Chelsea yang main kan. Iya. Cuma Chelsea yang main. Yang lain mah happy aja semua kan. Ya Liverpool happy, dia bilang katanya duitnya jual Coutinho dulu diinvestasi di Bitcoin Koci, makanya beli pemainnya bisa jor-joran kan. Enggak ngawur itu. Itu kan duit Coutinho tuh beli Van Dijk sama Alisson. Iya, enggak itu bercandanya gitu. Gua juga tahu mereka enggak sepintar itu lah Koci. Chelsea duitnya banyak beli juga, Arsenal. Nah itu paling ngepet itu adalah menggunakan Manchester United sebagai alat buat naikin harga. Itu bangke dari zaman Sergio Ramos sampai sekarang itu masih terus kepake kan. Gue kaget kemarin gue tiduran kan sambil baca. Gue sampai begini loh. Gue screenshot gue kirim ke grup member gue. Menurut media Portugal. MU mau padahal baru beli Mbeumo, nggak ada pemain yang dijual, loan Rashford, makanya gue ambil duit dari mana ini MU? Iya benar. Iya makanya pas itu nggak masuk akal. Pas itu dibilang mau dibajak sama MU gitu. Bego, gue bilang gini, fans MU udah gak ketipu lagi sih begitu. Udah sering kan? Tiap musim tiap tahun ada. Nggak bakal itu, nggak bakal antara dia pindah ke Arsenal apa dia pindah ke tim lain kayak MU nggak bakal. Ya Mbeumo aja tuh 2 bulan kan, biar bisa di break tuh biar bisa bayar cicilan nih, biar bisa pinter. Siapa lagi? Spurs lumayan lah Spurs lumayan. Muhammad Kudus sama siapa satu lagi tuh yang mau diambil sama dia, Morgan Gibbs White. Morgan Gibbs White. Diprotes ya. Diprotes karena dianggap ini pendekatan ilegal semua orang melakukannya. Kalau di NBA kan tampering tuh, tapi kayak sama semua orang melakukan lah. Gue kemarin sempat dihubungin Koci sama Nottingham Forest sebelum musim kemarin berakhir, tapi sebelum musim berakhir saya bilang lu tahu kan head coach technical directornya sekarang siapa? Siapa nggak tahu gue. Edunya Arsenal. Edu sekarang di situ dia. Jadi kan yang punya Nottingham Forest si orang Yunani itu Greek gitu kan. Dia kan sama yang punya Olympiakos sama kan. Iya kan. Orang gila deh kan. Yang kan bisa turun ke lapangan gitu kan. Terus dia bilang kita pengen ekspansi ke Asia Tenggara. Yang paling gede di mana? Indonesia. Ya, gue di negara kayak ketawa-ketawa aja. Ya, selama duit lo banyak kan never work, never gonna happen gitu. Udah. Kalau mau nyoba silakan gitu.
Itu waktu itu mereka mikirnya mereka bisa masuk Champions League. Mereka bisa masuk Champions League. Kan ternyata enggak kan. Nah cuma, ini yang menarik untuk dibahas adalah akhirnya mereka masuk ke Europa League kan? League, gantiin Crystal Palace kan, yang turun ke Conference League, karena dianggap si Lyon itu kan si George Textor gitu-gitu. Nah, Nottingham Forest ini kan tim yang kelasnya sebenarnya kabupaten ya kan. Orang tahu Nottingham itu di luar bola apa sih? Adalah tempat tinggalnya Robin Hood. Ini hutannya Robin Hood ya kan. Selepas itu kan nggak ada gitu. Dan ini klub sebenarnya klub kecil tahun dulu di eranya si Brian Clough, mereka juara Eropa dua kali kan. Bahkan we got the whole world in our hands, we got the whole wide world. Iya kan? Betul. Padahal mereka juara liganya cuma sekali loh Coach. Enggak tahu gue itu. Mereka juara liganya itu cuma sekali. Mereka itu juara liganya 7 apa 7-8. Terus tahun depannya mereka juara Champions. Tapi di musim mereka juara Champions itu mereka kagak juara liga. Tapi musim depannya mereka main lagi karena mereka juara bertahan kan. 2 kali itu. Nah, terus singkat kata, lo mau ngapain? Gue tanya gitu. Iya, dia mau bikin market di Indonesia untuk Nottingham Forest gitu. Terus gue ingat lah berbagai entitas sepak bola yang pernah mencoba kan. Termasuk gue. Dia klubnya. Yang klubnya di sini kan. Dulu kita bantuin PSG. PSG dulu pernah niat banget loh Coach di sini. Sampai di Car Free Day itu mereka datang partneran sama air mineral apa gitu. Mereka bikin event di Car Free Day tahun 2015 apa 16. Gue pulang siaran cuma tidur 2 jam ke sana lah gue. Ini niat banget mereka. Tapi mereka nggak pernah bener-bener mengeksekut karena kayak nggak masuk lagi hitung-hitungan kan. Iseng-iseng aja gitu. Ini kan sebenarnya paradoks sepak bola Indonesia ya, bahwa fansnya banyak, yang nonton banyak. Lu tau pengalaman gue ya sebagai promotor bola Valencia, gue pernah EPL Master, EPL Star. Lu kalau mau make money itu ada dua jenis klub yang lu harus datangkan. Either mahal banget, levelnya Madrid, Arsenal itu. Tapi yang lebih murah lagi itu tim Itali, itu pasti make money. Inter sama AC Milan, Juve itu fee-nya lebih kecil. Waktu itu sekitar 1 jutaan. Pokoknya jauh lebih kecil daripada EPL. Atau klub tengah banget. Klub yang di sini you will lose. Karena orang nggak akan datang, nggak nonton. Iya benar. Jadi either lu datang ke FC Utrecht kayak gitu-gitu lah yang fee-nya cuma 50.000 atau 100.000 atau mungkin gratis pun mereka mau asal itu atau very big club. Karena very big club pasti lu dapat sponsor dan pasti tiket kejual sama TV rights. TV rights ya, benar. Bahkan gue lagi pikir kalau gue datengin klub besar gue nggak jual ke TV. TV itu maunya banyak loh. Tahu gue jual apa? Pay per view YouTube. Oh, pay per view ya? Ya benar. Make sense. Kemarin kan Dortmund gak jadi datang karena Kanjuruhan waktu itu kan, gak jadi datang kan. Terus Atletico tahun lalu juga, tapi batal juga tuh. Atletico juga nggak make money. Pasti. Atletico mahal juga. Jadi gue ditawarin Atletico juga. Gue bilang nggak akan make money nih. Padahal fee-nya udah 1 jutaan. Kan klub besar di Spanyol, di sini nyaris nggak ada. Benar. Iya, dan apa itu tadi? Jadi ketika lu bawa tim luar main ke sini, friendly match gitu ya, persahabatan gitu. Ya nggak menarik sama sekali. Lu melihat apa sih? Gitu. Apalagi kan? nggak ada fansnya. Fansnya kan klub besar semua. Iya. Nggak terlepas ada fansnya atau enggak, sebagai sebuah pertandingan gitu. Itu nggak menarik sama sekali. Beda sama basket misalnya. Lu basket kalau misalnya bikin exhibition match gitu ya, bikin all star match misalnya. Itu kan menarik karena lo bisa lihat atraksi di dalam lapangan ya kan, gitu kan. Jadi walaupun nggak ada stake-nya, nggak ada hadiah dalam tanda kutip, sebagai tontonan tuh masih seru. Tapi kalau bola nggak ada defense yang serius itu nggak seru. Orang lihat gol ya udah gol gitu kan. Terus kenapa gitu kan? Makanya jarang banget gitu ada exhibition match di dalam ranah bola kan. Kecuali yang lucu-lucuan lah, gitu. Kecuali yang lucu-lucuan. Tapi kalau dikit yang nonton, dikit dan nggak akan bisa make money, bener. Gitu, karena apa namanya, harga tiket itu udah pasti mahal kan. Harga tiket udah pasti mahal, pasti yang beli sebenarnya keluar duit sendiri nggak sebanyak itu, kecuali sponsornya ngasih ini kan. Gue waktu itu pas nonton Chelsea itu 10 tahun lalu itu tiket sponsor gue dapet tuh. Kalau gue disuruh beli mana mau, gue bukan fans Chelsea juga kan. Nah ini kan sebenarnya cuman setiap kalau Itali fansnya banyak dan fee-nya nggak terlalu gede. Makanya kalau mau make money itu datengin tim Itali. Tapi nggak ada yang nyoba ya.
Apa? Dalam berapa tahun terakhir bawa tim Italia? Enggak. Ada Milan Glory gitu-gitu kan datang kan. Waktu Erick Thohir punya Inter Milan aja nggak datang. Nggak datang ke sini ya. Bener. Itu zaman top skor kan Inter datang. Iya, benar. Kita tahu lah ceritanya. Iya.